Ini 4.
nyalakan astagfirullah. Kita liatin dulu teman-teman kita nih mau presentasi di depan. Nanti kalian tempat boleh. Nanti kalian kalau mau masuk kuliah sering akan ada di depan. Jadi ini latihan ya. Mulai ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pesawat. Pengertian secara etimologi pesawat berarti sama tidak kurang dan tidak lebih. Dapat secara pesawat berarti persamaan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran sekolah, keturunan, pangkat atau harta dan hal lainnya. Ibadah-ibadah yang mengandung prinsip pesawat. Jenis ibadah mengandung prinsip pesawat. Misalnya melaksanakan sholat, setelah itu mereka masuk dalam masjid, membentuk saf yang lurus, lalu mereka bersatu dalam masjid. Tidak ada yang kaya maupun miskin. Ibadah haji, semua orang berkumpul di padang Arafah dan membeda-bedakan dan menggunakan pakaian yang sama. Rasulullah SAW yang membeda-bedakan diri dengan suku kaum lainnya dalam haji. Lalu Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah sejarah kehidupannya. Prinsip ini muncul karena kezaliman, penindasan dan kesenangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, peristiwa pembunuhan terhadap Habil, hal ini dianggap tindakan pelanggaran terhadap prinsip yang telah dibuat untuk hubungan kekeluargaan bagi individu saat itu. Sejak dulu, Aristoteles sudah menyatakan bahwa pembagian masyarakat pada dua bagian, kelas atas dan bawah, merupakan pembagian kelas yang alami yang timbul dari keinginan manusia itu sendiri. Himpunan kesamaan derajat ini mengalami pemenuhan pokok ketika terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789 yang merupakan puncak perubahan sejarah Eropa sekaligus perubahan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, persaudaraan, dan kesamaan derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami amal soleh, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama beriman kepada Allah SWT, yang kedua beramal soleh atau amal kebajikan, yang ketiga saling menasihati untuk kebenaran, dan yang keempat saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amil, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta Sunnah. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh dan amal soleh dibuktikan dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapatkan balasan dari yang maha kuasa yaitu Allah. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat yang ikhlas. Yang ketiga, amal soleh hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk yaitu Al-Quran dan hadis. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah SWT, yaitu dengan menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Lalu ada amal soleh terhadap manusia, yaitu
meninggal. Manfaat beramal saleh itu pertama ada diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi kamar tersenyum. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku puji yang harus dimiliki seorang muslim. Lalu dari husnuzon adalah husnuzon atau berbaik sangka ada 3 macam, yaitu pertama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai adanya kepada manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bersabar atas semua cobaan karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan menyakiti hambanya, tapi untuk menguji ketaatan, keimanan dan kesabarannya. Yang kedua, yaitu berbaik sangka pada diri sendiri. Seorang yang berbaik sangka pada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis dan bekerja keras. Tiga, berbaik sangka pada orang lain. Berbaik sangka pada orang lain akan menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Manfaat baik sangka yaitu hidup menjadi tenang dan optimis, yakin bakal mencapai hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan, membentuk pribadi yang bagus, menjadikan seseorang sepuh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh dari orang lain, menjadikan seseorang kreatif, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik, terhindar dari kekesalan dalam hubungan dengan sesama, dan selalu tenang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok toleransi. Toleransi pengertian agama yang dari kata sama berarti tinggal kata toleransi. Dalam masyarakat tetap berarti sama-sama berlaku baik, dengan mudah terima. Dalam pengertian secara istilah terdapat ada sikap atau tidak pergaulan di mana terdapat kata saling menghargai antara sesama manusia dalam batas yang dilakukan agama. Maksud dari Islam adalah sikap menerima dan berbagi pada kadang-kadang yang tidak bisa toleransi dalam agama yang saling menghormati dan kewajiban terhadap agama. Tetapi agama adalah tempat terima dan ridho dalam agama, melainkan menghargai identitas yang kami dan orang lain. Ada yang masih belum berlatih melakukannya dan ada yang sudah berlatih melakukannya. Untuk itu, saya ingin mengambil penjelasan adanya persoalan yang menurut sekretaris satu yaitu yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi yang pertama ada pengertian ukhuwah. Ukhuwah dalam kamus bahasa Indonesia berarti persaudaraan. Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Persaudaraan yang dilakukan oleh umat ini diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah merupakan bentuk persaudaraan yang lintas wilayah dan kebangsaan. Jadi siapapun orangnya dan dari mana saja asalnya, selagi ia seorang muslim, maka ia adalah bersaudara. Ukhuwah berbagi berbagai macam. Yang pertama ada ukhuwah dunia. Ukhuwah dunia adalah upaya dalam rangka menumbuhkan bangunan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Al-Quran menunjukkan hal ini bagaimana dalam beberapa Al-Maidah ayat 22 dan ayat 23. Ukhuwah dunia dari kata satu wilayah. Ukhuwah adalah kuasa dengan demikian seluruh muslim dunia ingin persaudaraan yang berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya keseluruhan negara Indonesia adalah bersaudara. Ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan tertumbuh pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Islam juga mendukung bentuk kebangsaan ini, di mana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 28 yang artinya sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah memberi kamu terhadap budaya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Uang katanya diperlukan karena ia sebagai spirit bagi kesejahteraan, kehidupan bersama serta merupakan alat yang sangat penting bagi proses kesadaran satu bangsa dalam mewujudkan persamaan derajat dan tanggung jawab di antara warga negara Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
Berikan contoh dari sikap awas. Ya, awas. Berikan contoh dari sikap awas. Awas kayak diskriminasi tidak boleh membedakan. Ya, contohnya berikan contoh awas. Pengertiannya apa yang membedakan? Itu pengertiannya. Nah, ini contohnya yang apa? Awas tidak membedakan angka golongan. Ini contohnya ini kalau yang itu tadi itu tidak ya tidak membedakan kayak yang kaya dan miskin, tidak bedain. Contohnya suatu organisasi. Thank you.